Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis 2 Juni 2022, berdasarkan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia menyampaikan press conference perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara impor besi atau baja panduannya dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan Bapak Dr. Supardi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus Penkum atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menyampaikan rincian dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja paduan dan produk turunannya sebagaimana dimaksud oleh Pak Kapus Penkum tadi, bahwa tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan seorang bernama BHL, ini swasta, selaku owner atau pemilik dari PT Miraseti Logistik Indonesia dan beberapa perusahaan yang tergabung dalam grup Miraseti, baik itu di bidang transportasi maritim, kemudian digital, kemudian konsultan, dan masih ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print strip 27 garis-miring F.2 garis-miring FD.2 garis-miring 05 garis-miring 2022 tanggal 19 Mei 2022 dan surat penetapan tersangka nomor tab strip 24 garis-miring F.2 garis-miring F2 garis-miring 05 garis-miring 2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama tersangka BHL, ya. Nama lengkapnya secara dengan inisial BHL, identitasnya kelahiran di Cianjur, umur 53 tahun, laki-laki, ya, bangsa Indonesia, dan alamatnya tidak perlu saya sebutkan. Kemudian pekerjaan tadi, ya, owner atau pemilik perusahaan dari PT Miraseti Logistik Indonesia dan grup perusahaan yang tergabung dalam PT Miraseti Logistik Indonesia. Adapun peranan tersangka BL selaku owner atau pemilik dari perusahaan PT Miraseti Logistik Indonesia Group yaitu sebagai berikut, bahwa pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2021 keenam korporasi masing-masing PT BES, PT DSS, PT IB, PT JEK, PT PAS dan PT PMU mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan melalui perusahaan pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK kepada PT Miraseti Logistik, ya, perusahaan PPJK PT Miraseti Logistik Indonesia milik tersangka BHL. Jadi perusahaan keenam korporasi tadi, ya, kemarin sudah kita tetapkan tersangka dan sudah disampaikan ke rekan-rekan media bahwa untuk meloloskan proses impor tersebut tersangka BHL dan saudara T ini sudah menjadi tersangka juga mengurus surat penjelasan atau sujel di Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada saudara C, ini almarhum, ya, ini ASN atau pejabat pada Direktorat Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di mana setiap pengurusan satu surat penjelasan atau sujel tersangka T menyerahkan secara tunai jumlah uang, ya, yang dilakukan secara bertahap di apartemen Woodland Park Residence Kalibata milik saudara C. Kemudian saudara T juga menyerahkan jumlah uang kepada saudara TB, ini sudah menjadi tersangka juga, artinya ini tersangka TB di gedung belakang Kementerian Perdagangan. Bahwa surat penjelasan atau sujel yang diurus oleh tersangka BHL dan tersangka T digunakan untuk mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan dari pelabuhan atau dari wilayah Pabean seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh beberapa perusahaan BUMN yaitu PT Waskita Karya,
PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya, dan Pertamina Gas. Dengan jual tersebut maka pihak bea dan cukai mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan yang diimpor oleh keenam korporasi tersebut. Berdasarkan surat penjelasan yang diterbitkan oleh Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, maka importasi besi atau baja dan baja paduan dari China yang dilakukan oleh keenam korporasi dapat masuk ke Indonesia melebihi dari kuota impor atau PI ya. Maksudnya kuota impor dalam persetujuan impor yang dimiliki keenam korporasi. Bahwa setelah besi atau baja dan baja paduan masuk ke wilayah Indonesia, kemudian keenam korporasi, oleh keenam korporasi maksudnya dijual ke pasaran dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal, sehingga produk lokal tidak mampu bersaing. Perbuatan keenam korporasi yang sudah ditekankan sebelumnya, kemudian juga para tersangka tersebut telah menimbulkan kerugian sistem produksi dan industri besi baja dalam negeri, atau dalam konteks ini merugikan perekonomian negara. Akibat perbuatannya ya, tersangka BL disangka melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, ke-1 atau alternatif 1 ya, primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya saya singkat Undang-Undang TPK ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 ya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 5 ayat 1 KUHP, atau alternatif kedua pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP, atau alternatif ketiga pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 maksud kami Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sebelum dilakukan penahanan, tersangka BL telah menjalani pemeriksaan swab antigen dan dinyatakan negatif COVID-19 ya. Artinya bahwa mulai hari ini ya, tersangka dilakukan penahanan ya selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat dengan surat perintah penahanan nomor PRIN 25/FT2 FD 2/06/2022 tanggal 2 Juni 2022. Demikian, terima kasih atas kesempatannya Pak Kapus Penkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirdik atas penjelasannya. Demikian rekan-rekan media sekalian, terima kasih atas peliputannya. Semoga kita tetap sehat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.